Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita baik via channel YouTube maupun channel TikTok yang telah bersolawat menurut kemampuannya masing-masing dengan sebuah doa harapan ya. Jadi doa itu senandung harapan ya. Semoga solawat-solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Bersolawatlah sesuai kemampuannya masing-masing. Kemampuannya seperti apa ya kalian sendiri yang tahu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video lain. Jangan, linknya saja bila berkenan, bila enggak ya enggak usah. Oke. Kita mulai sekarang kajian kita untuk melanjutkan yang kemarin ya. Ingat, kajianku itu berseri dan dia tidak bisa dilepaskan satu seri dengan seri yang lainnya. Maka aku minta supaya kalian bisa menangkap message, pesan, substansi yang aku sampaikan. Kalian harus melihat semua seri dan itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Kalau mainnya di tengah maka kamu goblok, gitu aja wis ya. Kamu goblok kalau sudah dijelaskan berseri kamu lihat di tengah atau lihat di tengah jalan gitu ya, nggak bisa ya. Seri itu harus berurutan, namanya aja seri ya, nggak bisa dicuplik-cuplik gitu ya. Jadi aku sarankan ketika kalian mengikuti kajian ini, kalian sudah mengikuti kajian yang sebelumnya baik secara live maupun secara record. Tapi yang record, yang reguler itu masih belum bisa ya, karena dia nunggu waktu antrian kapan diunggah. Berikutnya, kemarin mohon dipersori untuk live yang di YouTube itu ternyata mengalami trouble signal ya. Dia sempat lag, sempat keluar, terus sama gara itu dimasukkan lagi. Dan ketika dimasukkan lagi ternyata yang keluar itu tidak terdokumentasi ya. Dia mengawali lagi dari seperti kita baru buka gitu deh. Jadi live itu juga nggak penuh dia kan gitu tuh ya. Dia hanya seperempat mungkin karena itu di jelang akhir kajian kita kan. Jadi mohon dipersori, tapi insya Allah nanti kalian bisa saksikan kajian fikahnya yang lengkap. Itu ada fikahnya nanti secara reguler akan diunggah ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya, dengan sudut pandang hadis ya, yang sebelumnya Al-Quran, kemudian sufistik ya, sampai kita menemukan cinta ya, bukan karena ingin surga takut neraka ya, tapi beribadah karena cinta kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung begitu. Kita sampai di sana kemarin ya. Oke, jadi setidaknya yang Islam bisa memberikan penjelasan bila ditanya kenapa orang Islam tidak mengatakan kami pasti masuk surga gitu ya. Yang kafir-kafir juga tahu kenapa orang Islam tidak mau mengatakan dirinya pasti masuk surga. Itu bukan berarti mereka ada dalam keraguan, ada dalam ketidakpastian, tidak. Ya, kemarin sudah aku jelaskan dalam kupas tuntas ya, bisa dilihat di sana ya, bisa direview ulang. Ada sebuah pemahaman yang memang berbeda ya. Kalau di Kristen kan begitu triumphalistik, begitu pede, begitu nggak tahu etikanya di mana, gue nggak tahu.
mengatakan kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Gitu. Ya, itu kalau dari sudut pandang psikologis itu sebuah keangkuhan, kesombongan, seolah-olah dia sudah punya kunci surga ya. Oke, nah sekarang kita bahas menurut sudut pandang Kristen ya, yang kemarin itu Islam ya. Ini aku hapus. Tolong di apa namanya, di tap terus ya, jangan berhenti ya. Oke, kan yang sering kita dengar ya, dalam ini nanti ini sebetulnya tidak simpel ya menjelaskan jadi gini, soteriologi salib, kalau dalam Kristen begitu, soteriologi salib gitu ya. Tapi secara umum soteriologi gitu ya, itu sebetulnya ini kan Yunani punya. Itu ada soter plus logos. Logos itu ya firman, ajaran, ucapan gitulah ya. Ya. Firman, ajaran, ucapan. Soter itu keselamatan. Gitu loh. Jadi ajaran paham tentang keselamatan, dan ini biasanya berbicara tentang eskatologi. Eskatologi itu akhir zaman gitu ya. Kan semua agama itu punya konsep keselamatannya sendiri-sendiri. Semua agama itu punya konsep keselamatan, punya konsep soteriologinya sendiri-sendiri. Jadi soteriologi itu kalau kita lihat secara lugotan, secara bahasa, dia berasal dari bahasa Yunani, soter dan logos ini ya, keselamatan. Maybe soter ini direduksi dari Yesua yang kemudian menjadi Yesus. Yesua ini juga keselamatan ini. Ya, Yesus itu kan lidah Yunani, bukan lidah Ibrani, bukan lidah orang-orang Ibrani. Jadi Yahudi itu juga disebut orang-orang Ibrani, enggak. Kalau dia terbawa keluar dari habitatnya, ya, habitatnya kan Israel, dibawa keluar ke Yunani, jadilah dalam lidah Yunani dia Yesus. Makanya seharusnya jangan pernah bertanya apakah Yesus itu Yesua. Itu orang goblok. Sama gobloknya ketika mempertanyakan apakah Yesus itu Isa, yang kemudian berubah menjadi nomenklatur yang pernah kita bahas. Teman-teman Kristen meskipun tidak mewakili semuanya, karena tidak semua setuju ketika tidak lagi mau menggunakan nama Isa tapi nama Yesus. Itu sesuatu yang kalau kita lihat secara global itu aneh gitu loh. Ngerjain sesuatu yang nggak perlu dikerjakan. Ya Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Seperti Yosua itu ya Yesus, Yesus itu Yosua. Edisi aslinya Yesau ya. Itu apa? Tentang keselamatan. Gitu loh. Ya kalau mau Yesus nggak mau Isa, Isa nggak mau Yesus, ya tutup aja itu terjemahan-terjemahan lama. Lihat Leitsker, lihat terjemahan-terjemahan tahun 18-an, jangan tahun yang sudah 19. Terjemahan itu pakai Isa Al-Mezes, tulisannya Al-Mezes. Pakai Isa, nggak pakai Yesus. Terus mau kamu kemanakan gitu? Belum lagi kalau kita jalan-jalan ada gereja kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus Kristus. Jadi ini kata orang Jawa kurang gawean, kurang kerjaan. Kalau mau mempermasalahkan nomenklatur Yesus dengan Isa gitu loh, itu kurang kerjaan itu. Dan orang yang tidak paham historikal ketika Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus. Makanya di dalam dunia kekristenan sendiri itu mereka berbeda pendapat. Ada yang sependapat Yesus itu ya Isa, Isa itu Yesus. Hanya sejarahnya saja berbeda. Di Al-Quran tertulis bagaimana, di Bible tertulis bagaimana. Tapi ada yang berpendapat, oh bukan, Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus. Dan
silogismenya juga dangkal banget. Dia bilang apa? Yang satu dilahirkan di kandang domba. Sampai mampus kamu cari, nggak ada kandang domba itu. Nggak ada Yesus dilahirkan di kandang domba, nggak ada. Apakah setiap palungan itu terus bisa dikonotasikan domba? Nanti dulu. Kita harus lihat bagaimana arsitektur tata ruang rumah-rumah Yahudi, rumah-rumah orang Israel saat itu. Ya, makanya kan dikritik juga itu Yesus lahir di kandang domba. Di situ aja sudah bermasalah kok mau dihadapkan dengan Yesus Kanjeng Nabi Isa dilahirkan di pohon korma. Ya. Coba kamu lihat Jericho itu ada korma enggak? Kenapa dia disebut di kota korma? Itu kan harusnya kita perhitungkan juga. Ya, jadi Yesua kemudian menjadi Yesus itu ya keselamatan. Terus dalam Yunani soteriologis itu adalah konsep keselamatan atau ajaran tentang keselamatan, dan ini muaranya ke eskatologi, ke akhir zaman ya, dan kita belum sampai ke sana, yaitu yang kita sebut dengan fiction. Soteriologi dalam kekristenan itu dikenal dengan soteriologi salib. Soteriologi salib. Ya. Maka inilah di video yang di seri 1 itu ya dikatakan oleh pendeta yang ngakunya murtadin itu ya bahwa salib plus darah Yesus ya, darah Yesus ini sebagai tanda mereka, dia si pendeta itu diselamatkan, dan itu menjadi sebuah kata pasti. Gitu. Ya. Videonya harus dilihat, kalau nggak dilihat nanti nggak ngerti apa yang aku mau jelaskan, itu kalian jadi kacau nanti. Ya. Jadi di sini si pendeta itu mengkapitalisasi tanda. Makanya kan di seri awal aku bilang secara epistemologi awalnya kan begitu, kerangka berpikir begitu. Apakah tanda itu terus memberikan garansi kepastian? Kan enggak juga. Karena mendung tak berarti hujan. Kalau mendung tandanya hujan, iya, tapi dia tidak memberikan garansi pasti hujan. Sementara ya, tapi itu kan sedang khotbah si pendeta ya, namanya dia akan membrainwash jamaahnya. Jamaahnya nggak kritis, ya lewat itu barang. Dia bilang bahwa kita pasti masuk surga, pasti masuk surga. Karena apa? Ada tandanya. Tandanya apa? Salib dan darah Yesus adalah tanda diselamatkan. Gue mau tanya, apakah tanda itu memberikan kepastian? Karena mendung tidak berarti hujan. Itu loh. Kan sudah gue bahas di seri awal. Bismillah. Dari situ saja gue tahu kalau dia benar-benar murtadin, artinya dulu Islam. Maka ketika dia Islam, dia nggak tahu Islam itu bagaimana. Begitu dia masuk Kristen juga, dia tidak tahu Kristen itu bagaimana. Jadi kita lihat dia hanya nyelonong aja dari satu rumah masuk ke rumah lain. Dia nggak tahu ruang-ruangnya di rumah itu. Itu kan geblek. Harusnya dilihat dulu Kristen tuh gimana, Islam tuh gimana, dilihat secara utuh keduanya, dipotret utuh, baru menentukan sikap. Tetapi kalau aku dengar, aku lihat dari videonya apa si pengakuan si pendeta itu, maka aku katakan dia orang yang buta, ya. Ketika dia Islam, dia tidak tahu bagaimananya Islam. Ketika dia masuk Kristen juga tidak tahu bagaimananya Kristen. Dia bilang pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga, kasih satu ayat aku. Di mana? Di mana ada Bible mengatakan orang Kristen pasti masuk surga? Pasti ya. Mana? Tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena apa? Soteriologi salib itu perlu kita bahas, dia penuh polemik. Sebagai konsep keselamatan sendiri saja dia penuh polemik. Makanya dikritik ya oleh seorang pendeta doktor alumni dari Leiden. Dikritik. Aku sampai punya 2 bukunya. Nah. Buku ini sederhana tapi merangsang adrenalin kita untuk diajak berpikir gitu loh. Jangan hanya pasti opo. Ya. Oke. Ya, coba cari sih. Karena gue nyari nggak ketemu, mungkin lu bisa ketemu. Orang Kristen yang percaya ya akan salib dan darah Yesus diserupakan, maka dia pasti masuk surga. Ya nggak harus begitulah, tapi intinya ada kata pasti masuk surga orang Kristen itu di mana? Gue belum nemu nyarinya. Sesuatu yang diucapkan tidak bersandarkan Alkitabiah itu tidak lebih dari dongeng-dongeng belaka. Lah yuk geblek mau didongeng. Ya. Gue nggak pilih kasih. Dalam memahami agama jangan percaya dongeng. Entah itu terhadap saudaraku Islam, entah itu terhadap saudaraku Kristen. Ayo beragama, bagaimana otak itu kita berdayakan. Makanya gue bilang Islam rasional. Bagaimana pendekatan Islam itu kita dekati dengan rasionalitas kita. Ya kita manusia dikasih otak kok. Itu aku nggak pilih-pilih. Jadi jangan bilang aku pilih-pilih, nggak. Semua aku ajak begitu, yang Kristen, yang Islam sama saja. Kan nggak ada ceritanya tanda itu akan memberikan kepastian. Ya kalau ada coba cari. Mungkin aku tersilap, boleh lah ya. Aku tersilap namanya juga yang tak urusin banyak. Jadi nggak ketemu itu ayat. Coba cari satu ayat yang menjelaskan pasti masuk surga pasti. Nah, nanti ada nggak konsep insya Allah di dalam Alkitab? Akan kita bedah. Apa kata Yakobus? Kan si pendeta kan meledek insya Allah, sehingga dia murtad. Jadi si pendeta itu sendiri tidak tahu bahwa Alkitab itu juga mengajarkan konsep yang namanya insya Allah. Tapi kita belum ke sana dulu, karena berbicara tentang soteriologi salib kita harus mundur ke belakang jauh. Kalau menurut aku sih 750 tahun ke belakang, dari Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ke Kanjeng Nabi Musa. Tapi ada yang mengatakan 1300. Ya monggo lah, itu bahasa sejarah memang relatif. Ya terserah mau ambil yang mana. Yang 750 tahun 1300 monggo-monggo saja. Ya, karena Paulus membangun dogmanya ini berdasarkan perjanjian baru. Berdasarkan perjanjian lama. Gitu loh. Ya. Jadi Paulus ini membangun konsep keselamatan yang disebut soteriologi salib dan ditawarkan kepada kekristenan itu berpijak pada peristiwa Adam dan Hawa di perjanjian lama. Maka kalau kita ingin mendapat potret yang utuh, kita harus mundur ke belakang ke perjanjian lama. Gitu loh. Ya, nggak bisa kita tinggalkan perjanjian lama. Yang disebut dengan dosa waris itu nanti di surat Roma juga dijelaskan. Ya. Yang disebut dosa Pertanyaannya, Yahudi mengenal nggak konsep ini? Karena nggak bisa lepas dari Yahudi, gitu loh. Kan itu kitabnya saudara tua kita. Saudara tuanya Kristen, yang Nasrani saudara tuanya Islam. Yahudi kenal nggak dosa waris ini? Kan
kitabnya orang Yahudi, saudara tua kita, perjanjian lama dipakai juga ya oleh saudara Kristen kita menjadi ini. Ini perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi gue nggak ngomong Spanyol loh ya. Meskipun orang-orang apologet kelas kaleng-kaleng lah ya bilang bahwa Al-Quran itu mengcopy paste Alkitab. Ya kamu goblok. Yang namanya mengcopy paste itu mesti persis. Al-Quran itu tidak dalam edisi hadir mengcopy paste Alkitab. Al-Quran itu hadir dalam episode membenarkan Alkitab. Artinya apa? Yang salah dibenarkan. Bukan mengcopy paste. Kalau mengcopy paste kan di sini A, di sini harus A, di sini B, di sini B. Orang kalian bilang di Alkitab dilahirkan di kandang domba meskipun itu bermasalah, yang ada palungan ya. Tapi Al-Quran nggak mau ngomong di palungan, di pohon korma. Terus mau dibilang mengcopy paste. Al-Quran itu hadirnya untuk membenarkan, yang salah dibenarkan, gitu loh. Karena itu berdasarkan dari satu sumber yang sama. Jadi suhub Abraham, suhub Ibrahim, ya. Terus dilanjutkan kalau mau ditarik ke belakang pakai istilah asma monggo lah. Asma Adam, suhub Ibrahim, Torah Musa, Injil, Zabur tentu Daud ya. Injil Yesus atau Isa ya. Al-Quran ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kalau di kelompok no, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu dari satu sumber yang sama. Gitu loh. Bagaimana mau dikatakan mengcopy nggak tahu. Ya nanti kan teman-teman ada bilang tapi gue nggak ngomong kalau kitab lu itu Spanyol, gue nggak ngomong. Tahu Spanyol, separuh nyolong. Gue nggak bilang begitu. Tapi kan ada komentar itu Alkitab itu mereka separuh nyolong, separuhnya punya Yahudi. Ya nggak tahu apakah sudah izin sama Yahudi atau belum, gue juga nggak tahu. Ya, begitu juga dosa waris. Yahudi paham nggak dengan dosa waris? Coba lu tanyalah. Karena ini dari perjanjian lama. Kalau memang dosa waris ada, seharusnya Yahudi juga mengajarkan dosa waris. Gitu loh Pak Pendeta. Tapi kan kenyataannya ya dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Siapa yang berdosa itu yang menanggung. Gitu loh. Bismillah. Ya. Oke. Tanya sama saudara kita Yahudi, dia kenal nggak dosa waris? Kalau tentang Isa atau Yesus jelas mereka tolak gitu. Kenapa aku mengrekomendit Yahudi? Karena ada di kitab mereka gitu ya. Sumbernya itu bersumber dari sana. Ya, maka kita lihat kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian 2:17. Kejadian 2:17. Sumbernya itu dari sini. Ya, dari sini. Inilah yang dikapitalisasi oleh Paulus. Makanya aku bilang, dalam satu sisi aku membela Paulus dalam konsep teos, tapi dalam konsep soterio, ya, aku mengkritik habis. Itu dogma yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara logik. Nggak bisa. Kalau bapakmu yang korupsi, nggak mungkin kamu yang diuber-uber KPK. Nggak mungkin. Hukum itu begitu. Siapa yang berbuat, dia yang menanggung akibatnya. Itu logik paling sederhana gitu loh. Cuman sebagai itu iman kami, ya oke, aku hormati. Tapi kan kita tidak berbicara iman, kita berbicara pengetahuan. Pengetahuan mengatakan, tidak mungkin kalau bapak gue yang korupsi, ya bapak gue yang diuber-uber KPK. Kenapa gue? Kalau gue yang korupsi, nggak mungkin Graito diuber-uber KPK. Apa urusannya? Jadi kesalahan itu
ditanggung oleh si pembuat kesalahan itu. Nggak bisa kesalahan kok diwariskan. Kalau dosa diwariskan, kenapa pahala tidak diwariskan? Coba jawab. Kan ada dosa, ada pahala. Ini Pak, ini ada dosa waris. Pahala waris kok nggak ada. Kan timpang. Ini kalau misalkan aku bisa ketemu Om Paulus, enak diskusinya. Kan menurut Alkitab, dan itu diterima juga oleh kekristenan, ya. Alkitab itu sendiri banyak didominasi oleh surat-surat Paulus. Kalau Injil kan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selainnya itu kan didominasi setelah Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus itu banyak sekali. Nah, artinya kalau gue ketemu sama beliau, gue ingin diskusikan, ingin tanya Pak Paulus atau Om Paulus, dengan segala hormat gue mau tanya, Bapak membangun konsep soterilio berpijak pada dosa waris. Pertanyaan gue, pahala warisnya kemenong. Karena ini jauh-jah, jauh-juha kalau dalam bahasa kajian. Ini anak santri tahu. Apa? Pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada atas, ada bawah. Ada dosa, pasti ada pahala. Coba jelaskan sama aku Om Paulus, kenapa hanya dosa diwariskan? Kok pahala nggak diwariskan ya? Coba. Graito? Waduh, gue nggak bisa kontrol nih, kira-kira yang di TikTok nggak ada masalah ya? Aduh. Maaf ya, anginnya kenceng lagi ya, kenceng banget. Nggak tahu sampai akhir bulan mungkin sudah habis lah ya. Oke, kita mulai. Sudah tenang anginnya. Ya. Oke, yang di TikTok nggak ada kendala ya? Bisa ya? Bisa dengar penjelasanku ya? Tolong tab-tabnya terus ditambahkan ya. Ini kameramennya lagi ada perlu sepertinya, Graitonya ya. Oke, jadi gue sendiri ini. Ya, di sini kan sudah terjadi blunder. Kalau ada dosa waris, kenapa nggak ada pahala waris? Seharusnya ada dong. Kenapa hanya dosa yang diwariskan? Ayo jawab. Itu yang ngomong-ngomong pasti masuk surga, pasti masuk surga, karena dia tidak pernah berpikir. Jadi gini ya, Paulus menawarkan soteriologi salib. Mereka tidak memikirkan soteriologi ini kira-kira logik enggak, bisa diterima enggak, alkitabiah enggak begitu. Mereka langsung terima saja. Akhirnya ngomong kami pasti masuk surga. Orang soteriologinya sendiri masih dipermasalahkan kok. Posta pasti dari mana? Sama orang, kita mau berangkat ke Jakarta, kami pasti ke Jakarta. Karena sudah dikasih tahu mau dikasih bus. Padahal busnya itu sendiri yang untuk mengangkut dia ke Jakarta itu masih dalam perdebatan, ada nggak bus yang bisa mengangkut ke sana. Ya. Tapi kan mereka terima saja itu bus diangkut. Jadi itu sebetulnya sudah dalam catatan bahwa soteriologi salib itu benar, ya, gitu loh. Padahal belum tentu benar. Kalau benar, tolong dijawab. Kalau dosa diwariskan, kenapa pahala tidak? Terus di mana ada penjelasan pasti masuk surga bagi yang menerima Yesus disalib, penyaliban dan darah Yesus sebagai tandanya? Pasti. Itu di mana penjelasannya? Yang Graito suruh sini yang. Coba kamu cari. Cok ngomong posta pasti apa nih? Kita buka ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berdebatlah Islam Kristen.
Yang Islam ngomong, lah buktinya itu habis makan buah Adam nggak mati kok. Katanya di sini engkau mati, pasti loh ini. Nah, ini ada pastinya ini. Pastilah engkau mati. Lah nyatanya Adam nggak mati kok. Dijawab oleh si Kristen. Yang mati itu bukan fisiknya, tapi psikisnya, tapi rohaninya yang mati. Ya wes, nggak apa-apa. Kita ikuti aja. Yang mana gerai itu yang? Ya. Kita ikuti aja, ya. Ya oke lah kalau gitu, ya. Pasti engkaulah mati. Yang mati itu bukan fisiknya, bukan jasadnya, ya, tapi psikisnya, rohaninya. Ya udah. Relasinya boleh lah, boleh. Bismillah. Ya. Sekarang kita lihat Kejadian 17. Kamu buka Alkitabmu, buka. Yang Android boleh, ya, yang hard cover juga boleh. Hard cover seperti ini. Di sini aja, Leh. Bapak nggak bisa kontrol kalau kamu nggak di sini. Apa kerjaanmu bawa ke sini buku-bukumu? Ini ya, bisa yang ke sini, bisa yang Android lah ya. Ini aku bacakan ini ya. Ke sini ya. Nasi nggak nge-lag. Jadi gini ya, Taman Eden. Ini juga aku harus jelaskan. Taman Eden. Ini jadi nanti kalau dalam Islam itu surga. Surga Adnan atau apa gitu ya. Ini tuh khususnya teman-teman Islam, teman-teman Kristen kalau mau tahu juga nggak ada masalah. Ini kalau kita tarik ke original teksnya itu jannah. Jannah itu tergantung dia mau didekati isim makna atau isim zat. Kalau jannah itu isim zat, maka dia menjadi taman, kebun. Kalau isim makna dia memang surga. Gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Makanya di surat An-Najm itu kan aku dekonstruksi karena orang nggak tahu ketika jannah itu diterjemahkan surga jadi masalah. Jadi otak yang membaca itu ke awang-awang. Belum lagi konsep Sidratul Muntaha itu di awang-awang sana. Sidratul Muntaha itu ya di bumi ini. Sidrat itu pohon sidrat, Muntaha itu ujungnya pohon gitu loh. Daun, rangkai. Ojo Sidratul Muntaha terus entah di antah berantah entah di mana gitu. Makanya gue kalau sama teman Kristen, gue nggak percaya ada orang naik ke atas langit gitu. Nah, mampus nggak percaya. Terus bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad tuh naik Mi'raj ke atas? Apa ngomong? Kamu tanya sama yang percaya secara itu. Bukan gue nggak percaya Isra Mi'raj, gue percaya tapi paradigma Isra Mi'raj pikiran gue bukan begitu.